Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan aku. Hari ini aku akan membahas tentang medan makna dan juga perubahan makna. Nah, medan makna itu sendiri terbagi atas dua gabungan kata, yaitu medan dan juga makna. Menurut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, medan itu berarti tempat yang luas atau ruang lingkup, sedangkan makna itu merupakan pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa, sehingga medan makna itu sendiri adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian bidang kehidupan yang direalisasikan oleh unsur kata yang maknanya berhubungan. Nah, adapun teori medan makna itu sendiri, kata-kata yang berada dalam satu medan makna itu dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada yang dinamakan golongan kolokasi, yang kedua yaitu golongan set. Nah, kata kolokasi ini berasal dari bahasa Latin yaitu kaloko yang berarti ada di tempat yang sama. Sedangkan set menunjuk pada hubungan yang paradigmatik yang berarti bahwa kata-kata atau unsur-unsur yang berada dalam satu set dapat saling menggantikan atau mensubstitusikan. Nah, pengajaran kosakata melalui pendekatan teori medan makna itu tidak berhenti pada pengenalan kata dan juga makna yang berasosiasi dengan kata yang menjadi pusat, melainkan berlanjut pada analisis makna dan dari tiap-tiap kata yang berasosiasi itu. Nah, adapun keuntungan yang dapat kita terapkan dalam teori medan makna itu sendiri, misalnya yang pertama ada kita dapat memperdalam pengertian terhadap makna suatu kata itu sendiri. Yang kedua adalah meningkatkan kecermatan siswa dalam pemilihan kata. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan pengasosiasian kata. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga cermat. Yang kelima itu ada menjadikan pengajaran kosakata lebih bermakna dalam kehidupan dan juga lingkungannya. Nah, kemudian yang tadi, yang materi pertama ada yang namanya medan kata, makna kata, medan makna. Yang kedua itu perubahan makna. Nah, perubahan makna itu juga biasa disebut sebagai pergeseran makna, pengembangan makna, atau penyimpangan makna. Itu merupakan evaluasi penggunaan kata yang biasanya hingga tahapan makna modern menjadi sangat berbeda dari makna aslinya. Dalam linguistik diakronis atau linguistik historis itu merupakan makna perubahan pada salah satu makna sebuah kata. Setiap kata memiliki beraneka makna dan konotasi yang dapat ditambah, dikurang, atau diubah sepanjang masa, sehingga kognat lintas luas ruang dan waktu itu dapat memiliki makna-makna yang sangat berbeda. Nah, ada beberapa penyebab perubahan makna itu sendiri nih. Yang pertama ada melalui perkembangan dalam bidang ilmu dan teknologi. Yang kedua, perkembangan sosial dan budaya. Yang ketiga, perbedaan bidang pemakaian. Keempat, adanya asosiasi. Yang kelima, pertukaran tanggapan indera. Yang keenam, perubahan tanggapan. Yang ketujuh, adanya penyingkatan. Yang kedelapan, adanya pengembangan istilah. Nah, adapun jenis perubahan makna itu sendiri, yang pertama meluas. Maksudnya itu terjadi karena adanya proses perluasan. Nah, proses perluasan yang dimaksud itu adalah penggunaan suatu kata yang membuat makna dari kata tersebut semakin meluas atau makna dari kata tersebut lebih umum. Yang kedua ada menyempit. Perubahan makna dalam kata tersebut itu terjadi lantaran makna kata yang semula bersifat luas atau umum itu kemudian bergeser menjadi khusus. Yang ketiga yaitu amelioratif, merupakan perubahan makna dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan pergeseran makna menjadi lebih positif.
Yang keempat ada namanya peyoratif. Nah, perubahan makna peyorasi ini terjadi karena adanya kata yang maknanya bergeser menjadi lebih rendah atau negatif dari makna asli atau sebelumnya. Yang kelima ada namanya perubahan total. Kemudian yang keenam penghalusan atau eufemia. Yang ketujuh pengasaran atau disfemia. Kedelapan ada namanya asosiasi. Nah, perubahan makna pada suatu kata ini akibat adanya persamaan atau kemiripan sifat dengan kata lain. Yang kesembilan yaitu sintesia, merupakan perubahan makna yang terjadi karena adanya pertukaran tanggapan antara dua indera atau dua indera yang berlainan. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk bisa menonton video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.